Oke, balik lagi sama gua di sini. Kita udah berada di part ke-6 atau part terakhir dari kemampuan pengenalan umum. Dan sekali lagi di minggu pertama ini semoga puasa kalian lancar, baik untuk minggu-minggu kedepannya gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 26 di kemampuan penalaran umum ini Hanatul Sid. Oke, kita baca. Aduh, bacanya panjang banget tapi nggak apa-apa. Kita baca cepat, asik. Tapi di sini bacanya agak pelanan dikit. Tapi kalau aslinya harus cepat, benar. Acara pergantian tahun biasanya dilakukan dengan meriah. Acara tersebut diselenggarakan di tempat terbuka dengan menggelar acara atau konser dan ditutup dengan pesta kembang api. As always, ya, pergantian tahun. Hal ini pastinya akan membuat masyarakat datang untuk menyaksikan acara tersebut. Akan tetapi, perayaan tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, terdapat banyak sampah yang tertinggal setelah acara pergantian tahun. Apa kesimpulannya? Acara pergantian tahun yang heboh ini pada akhirnya akan menyebabkan kebersihan lingkungan itu tercemari, gitu ya. Lingkungannya jadi kotor karena sampah yang tertinggal setelah acara, gitu ya. Nah, simpulan yang paling tepat dari teks di atas adalah harus terdapat sanksi bagi masyarakat. Ini benar, ini tuh benar, tapi nggak nyambung. Kenapa kita tiba-tiba memberikan sanksi padahal pernyataannya tidak ada membahas hal tersebut gitu ya. Itu hanya opini kita, pendapat kita. Ya udah kasih sanksi aja biar nggak buang sampah sembarangan. Nggak bisa dong. Kita lagi membahas soal yang harus sesuai dengan pernyataan gitu ya. Jadi hati-hati. Panitia acara tidak menyediakan tempat sampah, ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, mungkin iya tapi kecil, nggak tahu. Acara pergantian tahun mengakibatkan lingkungan menjadi kotor karena sampah ini kita keep. Sebelum acara dimulai, panitia memberikan pengumuman. Enggak. Dalam menyaksikan acara pergantian tahun, masyarakat tidak diperbolehkan membawa makanan. Lapar dong. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 27. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Gitu. Jadi mereka mengeluarkan lebih banyak, gitu kan, daripada mereka minum. Begitu tuh. Terdapat variasi gejala dehidrasi. 4 gejala umum seorang mengalami dehidrasi adalah pusing, kelelahan atau kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, dan merasa kering pada daerah mulut dan mata, gitu ya, mulut, bibir, dan mata. Berdasarkan paragraf di atas, apabila Cantika merasa pusing dan kelelahan, manakah di bawah ini kesimpulan yang paling mungkin benar? Berdasarkan paragraf di atas. Nah, di atas itu membahas apa? Dehidrasi. Dengan kondisi Cantika memenuhi persyaratan yaitu pusing dan kelelahan, gitu kan. Buang air kecil nggak dibahas sih, tapi yang ini terpenuhi. Jadi kemungkinan yang paling benar apa? Kemungkinannya Cantika kemungkinan besar mengalami dehidrasi gitu. Perlu meminum air. Ini benar tapi nggak nyambung. Beristirahat ini benar. Kok jadi Madura? Benar tapi nggak nyambung. Mengantuk bisa jadi. Pasti mengalami, kita nggak tahu. Hanya ada beberapa yang terpenuhi dari beberapa ciri yang disebutkan terhadap dehidrasi sendiri gitu, ya kan? Kemungkinan gitu. Orang ada jawaban kemungkinan kok, ya. Harus pilih yang kemungkinan. Nomor 28, Bu Gita, seorang pengusaha toko roti K, menyatakan angka penjualan roti di toko K mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2 bulan yang lalu. Hal ini karena diterapkan metode penjualan buy to get one setiap weekend. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen Bu Gita di atas? Oke, kita baca satu-satu. Oke, metode penjualan buy to get one menjadi metode unggulan. Apakah dibahas metode unggulan? Ya. Oke. Keberhasilan metode buy one get one sudah dilihat dari 2 bulan sebelumnya. Ini mengecoh. Ya, ini mengecoh, bisa jadi dipilih karena ada kata 2 bulan. Tapi padahal ya kalau kita bisa berbicara dengan pernyataannya, kita ceritakan 2 bulan yang lalu ini belum ada peningkatan.
itu hanya menjadi perbandingan terhadap waktu yang sekarang. Jadi 2 bulan lalu nggak ada peningkatan, sekarang ada peningkatan karena ada buy to get one gitu. Berarti 2 bulan yang lalu belum ada buy to get one gitu. Oke, understand? Asik. Begitulah intinya, ini enggak gitu ya. Kenaikan penjualan di bidang usaha toko roti tidak hanya terjadi. Iya, itu iya gitu. Bisa jadi, tapi nggak nyambung. Belum pernah ada metode buy to get one bagi pembeli di toko roti, Kak. Apakah ini benar? Inilah yang benar. Karena itu baru ada sekarang. Kita berbicara di waktu saat ini. Present. Sini. Oke. Gitu. Jadi sebelumnya yang nggak ada gitu. Yang peningkatannya sekarang. Berarti metodenya baru dilakukan sekarang. Karena itu menjadi penyebab adanya peningkatan pendapatan. Aman banget. Harga roti di toko K milik Bu Gita belum terjangkau. Udah nggak nyambung ya. Udah kelihatan jawabannya yang D gitu. Oke, nomor 29. Buah cempedak banyak dijumpai di daerah X. Buah memiliki rasa yang manis dan hampir mirip dengan buah nangka. Iya, ini bener banget. Gue nggak tahu bedanya apa. Bedanya buah cempedak mempunyai daging buah yang lebih lembut. Selain itu, buah cempedak mengandung antioksidan, serat, dan kaya akan vitamin C. Akan tetapi sifat alami cempedak yang panas dapat memicu terjadinya rasa mual dan juga kembung. Sebagai pengetahuan umum, mual dan kembung itu pencernaan ya. Oleh karena itu, ada baiknya kita membatasi dalam mengonsumsi buah cempedak. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Pasti salah ya. Kandungan serat yang terdapat pada buah cempedak dapat membantu memperlancar pencernaan. Benar, karena serat itu dibutuhkan untuk memperlancar pencernaan. Aman banget. Buah cempedak menjadi buah yang terkenal di daerah X. Iya, karena banyak dijumpai. Gitu. Nih, di daerah X nih gue mau beli buah cempedak karena di sana banyak tumbuh dan dikenal banyak buah cempedak gitu. Konsumsi buah cempedak tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Kita keep. Mengonsumsi buah cempedak secara berlebihan dapat membuat pencernaan terganggu. Ini salah. Oh, ini benar, tapi salah untuk persoalannya gitu ya. Ini benar, tapi salah untuk persoalannya. Membatasi makan buah cempedak adalah cara terbaik. Iya, ini benar. Berarti yang salah yang C. Gitu ya. Aman banget. Nomor 30. Hari Minggu kemarin saya pergi ke alun-alun di kota Y. Suasana di alun-alun tersebut sangat ramai dan banyak pedagang berjualan di tempat yang telah disediakan. Akan tetapi terdapat hal yang membuat saya tidak nyaman. Banyak sampah berserakan dan bahkan ada yang ditaruh di dekat tanaman. Setelah saya amati, ternyata fasilitas tempat sampah sangat sedikit dan terletak jauh dari jangkauan pengunjung. Hal ini menyebabkan sampah berserakan di mana-mana. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah, simpulannya kita membahas apa nih? Kalau gua udah bacain itu. Simpulannya ya, di alun-alun sampah berserakan karena nggak ada tempat sampah yang memadai gitu. Ada tapi jangkauannya jauh dan sedikit gitu ya. Tidak membahas menyenangkan. Membahas menyenangkan tapi itu awalan saja gitu ya. Banyak makanan yang dapat dibeli di alun. Ini benar tapi bukan itu kesimpulannya, paham gak sih? Ini kita membahas sampah di alun-alun. Pemerintah di kota Y perlu memfasilitasi. Ini opini, ini pendapat ya gitu, kritikan, saran. Perlunya kesadaran pengunjung, ini perlu, ini benar, tapi nggak nyambung. Yang kita bahas adalah kesimpulan. Banyak sampah berserakan, inilah kesimpulan.